Tayyib, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kenalkan, nama saya Suprobani, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, semester pendek, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Hasan Darajat MA. Pada video kali ini saya akan membahas aspek-aspek yang terkait atau berkenaan tentang pandangan hidup Islam. Yang pertama yang akan saya bahas pada video ini adalah sumber pandangan hidup. Selanjutnya adalah langkah-langkah berpandangan hidup yang baik dan benar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Islam. Nah, Islam adalah agama yang terlahir dari sebab turunnya wahyu ilahi kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang kemudian difahami dan disebarkan oleh akal dan institusi manusia. Kemudian Islam ini berkembang setelah disebarkan oleh Nabi kita Muhammad di berbagai bangsa negara. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni mengenai sumber pandangan hidup. Sumber pandangan hidup Islam dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pandangan hidup yang bersumber dari agama, pandangan hidup Muslim. Justru kita sebagai umat manusia, khususnya umat Muslim, di sini kita harus mempunyai pedoman terhadap agama kita, yakni agama Islam. Pandangan hidup ini mempunyai kebenaran mutlak. Sebagai contoh, pandangan Muslim atau pandangan kita sebagai orang Islam bersumber dari 2, yakni Al-Quran atau kalamullah. Selanjutnya adalah Al-Hadis atau perkataan, perbuatan, dan semua perilaku dari Nabiullah Muhammad SAW. Dengan demikian, maka pandangan hidup Muslim adalah kesetiaannya kepada Islam tentang berbagai masalah asasi hidup manusia. Jadi segala pandangan yang kita terapkan dalam hidup kita berpedoman atau merujuk kepada Al-Quran atau kalamullah dan hadis. Semua yang dilakukan, yang dikatakan, semua tentang Nabi Muhammad, itu atau hadis. Kita harus berpedoman kepada 2 aspek tersebut. Selanjutnya ada pandangan hidup yang bersumber dari ideologi, merupakan abstraksi dari nilai-nilai budaya suatu negara atau bangsa, misalnya ideologi Pancasila. Yang kedua, ini kita harus berpandangan hidup, sumbernya dari norma-norma, peraturan-peraturan, asas-asas dasar yang telah dibuat oleh suatu negara. Seperti kita, contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu ada ideologi Pancasila, ada undang-undang dasar yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi kita sumber pandangannya bisa merujuk atau mengambil suatu nilai dari yang telah dibuat oleh pemerintah suatu negara tadi. Yang ketiga ada pandangan hidup yang bersumber dari hasil perenungan seorang hingga dapat merupakan ajaran atau etika untuk hidup, misalnya aliran kepercayaan. Bisa juga kita merujuk seperti banyak. Islam dibagi menjadi kalau nggak salah itu 72 aliran. Ada yang mungkin kita ketahui, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada NU, ada Ahlussunnah wal Jamaah, dan segala macamnya. Itu juga bisa menjadikan sumber pedoman, tergantung dengan kepercayaan. Di sini misalnya aliran kepercayaan. Jadi mungkin imam ini, mungkin ada yang menganut imam 4 mazhab, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, dan Imam Maliki. Di sini pedoman bisa diambil dari beberapa aliran kepercayaan tersebut. Pandangan hidup Muslim yang didasari oleh ajaran agama menempati posisi sentral, yakni orang yang hormat dan tunduk kepada nilai-nilai agama yang diyakininya melalui figur ulama karismatik atau menurut kitab suci. Menurut ajaran Islam, tujuan hidup manusia ialah untuk menggapai ridho Allah atau ridho ilahi. Karena kita hidup di sini untuk apa kalau bukan untuk menggapai ridhonya Allah. Seperti itu. Selanjutnya adalah langkah-langkah
berpandangan hidup yang baik. Ya, langsung aja. Di sini ada langkah-langkah yang akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada kurang lebih 6 langkah. Nah, yang pertama ada mengenal. Ya, suatu pedoman yang digunakan oleh manusia untuk mencari jalan hidup di dunia dan akhirat. Ya, sebelum kita melanjutkan hidup, kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus kenal ya, siapa itu Allah. Seperti itu. Yang kedua ada mengerti. Maksudnya adalah mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Ya, tadi kita pandangan hidup kita kemana? Ya, kita harus mengerti itu. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Ya, karena dengan mengerti ada kecenderungan untuk tunduk pada pandangan hidup itu dan cenderung mengikuti apa yang terdapat pada pandangan hidup itu. Ya, kalau kita sudah mengerti Al-Quran, hadis, mungkin kita akan taat. Mungkin kalau kita nggak tahu Al-Quran, nggak paham hadis, mungkin kita nggak bakal takut sama Allah. Ya, karena kan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah tertuang pada Al-Quran, pada hadis. Jadi kita harus mengerti dulu isi-isi dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah menghayati. Ya, dengan cara apa kita menghayati pedoman hidup kita ini? Ya, dengan cara memperluas dan memperdalam ilmu yang telah kita miliki. Kita sudah tahu Al-Quran, kita sudah tahu hadis, kita perdalam. Kita perluas ilmu-ilmu yang telah kita miliki tersebut. Ya, terus kita perdalam, kita pelajari. Ya, contohnya tafsir. Nah, kita pelajari Al-Quran, tafsirnya, hadis, kita tahu sanadnya dari mana, matannya, perawinya siapa, segala macam. Ya, kita harus tahu sampai situ, kita hayati. Ya, kita perdalam, kita perluas. Selanjutnya meyakini. Ya, secara langsung ada penerimaan dengan ikhlas terhadap pandangan hidup. Keyakinan ini memegang peranan penting dalam tingkah laku. Ya, contohnya apa? Contohnya kita sebagai umat manusia, kita harus yakin bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya. Allah itu di atas segala sesuatu. Yang nggak ada yang bisa melebihi Allah. Nah, jadi Allah itu segalanya. Seperti itu. Yang kelima adalah mengabdi. Merupakan suatu hal yang penting ya dalam menghayati dan meyakini suatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya, lebih-lebih orang lain. Ya, jadi setelah kita sudah memperdalam menghayati tadi, kita meyakini, kita mengabdi. Ya, mengabdi kepada agama, ya. Baik dalam waktu tentram, lebih-lebih bila menghadapi hambatan, tantangan dan sebagainya, kita harus mengabdi. Ya, setelah kita sudah punya ilmu, ya mungkin arti mengabdi di sini kalau kita sebagai santri dulu, ya sekarang sudah mengabdi. Ya, setelah kita punya ilmu, belajar selama 6 tahun, 4 tahun di pondok, kita kembangkan ilmu kita abdikan kepada pondok-pondok yang membutuhkan. Sebisa kita, semampu kita, seperti itu. Yang terakhir adalah mengamankan. Apa yang diamankan? Diamankan adalah tadi keyakinan kita, agama kita amankan, iman kita amankan, Islam kita amankan. Ya, pengamanan sampai iman kita ini nggak aman. Kalau nggak aman iman kita, susah itu. Ya, susah lagi buat percaya sama Allah, susah lagi buat melakukan perintah-perintah Allah dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sumber pandangan hidup dan langkah-langkah berpandangan hidup yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.